Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang kebetulan hari ini naik tinggi. Nah, kita bahas yang pertama, kodenya itu MARI. Nama perusahaannya yaitu PT Mahaka Radio Integra. Ini perusahaan milik Menteri BUMN yaitu Erick Thohir. Oke, kita enter. Nah, perusahaan ini hari ini itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari harganya penutupan kemarin. Jadi naik itu 28%. Hampir saja arah seperti itu. Atau menyentuh auto reject atasnya di kenaikan 34 sekian persen ya. Sampai 35 lah maksimumnya. Seperti itu. Oke, jadi kita ingin tahu apa yang dilakukan oleh investor besarnya di perusahaan ini. Dikenaikan hari ini, apakah mereka akumulasi dalam jumlah besar atau justru mereka distribusi atau hanya sekedar markup saja seperti itu. Nah, bagi rekan-rekan ini bukan rekomendasi saham untuk beli maupun jual ya. Jadi murni kebebasan rekan-rekan, ini murni edukasi, bukan rekomendasi jual atau beli seperti itu. Nah, oke, sekarang kita ingin cek investor besarnya ngapain. Caranya kita buka dulu data broker summary-nya untuk melihat aktivitas mereka seperti itu. Oke, kita buka data broker summary-nya. Di sini kita ganti dulu kode sahamnya MARI. Kemudian tanggalnya tetap ya tanggal 20 bulan 9, kemudian kita show. Nah, kalau kita lihat dari data broker summary-nya atau data perpindahannya, di sini kita lihat investor besarnya atau investor semi retailnya itu cenderung distribusi. Nah, ini PD. PD ini milik sekuritas mayoritas investor retail. Tetapi ternyata yang transaksi di dalam itu bukan investor retail. Investor retailnya justru kebanyakan beli. Ada menggunakan YP, kemudian CC, kemudian XL, kemudian OD, XC. Jadi retail kebanyakan beli. Dan investor besarnya atau investor semi retailnya justru distribusi menggunakan broker retail. Seperti itu. Nah, di sini ada juga retail yang transaksi jual. Ya, seperti itu. Tapi mayoritas yang transaksi jual di sini adalah investor semi retail atau investor besarnya. Ya, mereka-mereka lah yang transaksi. Jual di hari ini. Seperti itu. Jadi intinya ini big distribusi. Nah, apa yang terjadi kemungkinan besok kalau kita melihat dari data ini, maka peluang harga sahamnya besok turun itu jauh lebih besar dibandingkan kenaikannya. Bisa saja mungkin pagi-pagi di markup dulu, habis itu mereka jualan lebih besar lagi. Setelah itu, ya mungkin dalam waktu beberapa hari ke depan selanjutnya itu akan mengalami penurunan secara mingguan seperti itu. Jadi itulah yang tergambar di perdagangan hari ini. Seperti itu. Jadi kesimpulannya big distribusi yang dilakukan oleh investor semi retail atau investor besarnya. Nah, sekarang kita ingin tahu berapa kepemilikan investor besarnya di perusahaan ini. Dan berapa juga kepemilikan investor retail serta kepemilikan investor semi retailnya. Oke, sekarang kita tutup dulu data broker summary-nya, kemudian kita langsung masuk ke data peta kepemilikannya. Nah, di sini kita sudah masuk ke data peta kepemilikannya. Perusahaan ini sudah 100% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Jadi semua sahamnya telah dalam bentuk saham digital. Seperti itu. Nah, pemilik terbesarnya itu ada Mahaka Media. Ya, ini juga perusahaan milik Erick Thohir. Kepemilikannya 16,1%. Ada PT Beyond Media, kemudian ada asuransi jiwa. Nah, yang menarik di sini, asuransi jiwa ini ya menjual di bulan di tanggal 8 bulan 6 kemarin. Jadi 2 hari dia jual,
kemudian di tanggal 16 di bulan 5. Jadi mereka jualan seperti itu. Nah, oke, sekarang kita perhatikan di sini. Jadi yang kita ingin tahu adalah aksi hari ini. Nah, hari ini ternyata investor semi retailnya, ya, kita lihat di sini, investor semi retailnya justru jualan. Ya, seperti kita ketahui tadi di data broker summary tadi, di sini ya, kalau kita perhatikan. Nah, di sini ternyata investor semi retailnya jualan. Big distribusi, seperti yang Pak Guru katakan dari tadi. Kesimpulannya big distribusi. Siapa yang jualan? Kita lihat di data ini, yang jualan adalah semi retailnya. Dari di bulan Agustus kepemilikan mereka 3,7%, di bulan September berkurang menjadi 3,6%. Seperti itu. Yang beli siapa? Yang beli retail. Retail sebelumnya di bulan Agustus memiliki 31,4%. Di bulan September itu bertambah menjadi 31,5%. Nah, kalau kita simpulkan dari sini, kita sudah tahu bahwa kemana arah harga selanjutnya ya seperti yang Pak Guru katakan tadi. Peluangnya mengalami penurunan jauh lebih besar dibandingkan mengalami kenaikan. Karena investor semi retailnya jualan. Seperti itu. Dan retail-retail banyak yang beli di sekarang ini. Nah, ini pertanda yang buruk ya. Seperti itu. Jadi, bagi rekan-rekan yang merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke sosial medianya atau di-share ke grup-grup keluarga agar lebih banyak lagi investor retail yang mengerti bahwasanya ketika banyak investor retail masuk di suatu emiten, di suatu perusahaan, maka itu warning. Kita retail-retail yang mengetahui pergerakan harga saham sebaiknya jangan pergi ke tempat yang ramai. Karena saham yang terlalu ramai diperbincangkan itu artinya ada yang jual. Siapa yang jual? Investor besarnya. Kalau investor besarnya jualan, retailnya masuk, berbondong-bondong masuk, ya turun harganya. Kecuali sebaliknya. Investor besarnya akumulasi, tidak dibahas di grup-grup saham, tidak dibahas media. Kemudian terus akumulasi, retailnya terus keluaran. Setelah itu harganya terbang gila-gilaan. Seperti itu. Itulah sebabnya kenapa banyak investor, ya, investor retail itu pada diam-diam. Kalau dia masuk di sebuah saham, di sebuah perusahaan pada diam-diam. Karena sejujurnya mereka tidak suka kalau perusahaan yang mereka miliki itu dibahas oleh analis sekuritas atau dibahas oleh media atau dibahas di grup-grup saham seperti itu. Ya. Oke, itu saja. See you next time.